karena ini cukup menarik ya di Kota Semarang ini akhir-akhir ini cukup ramai program vasektomi berhadiah 1 juta rupiah. Kalau sebenarnya vasektomi itu sama dengan metode kontrasepsi pada wanita. Kalau wanita yang namanya MOW, kalau pria namanya MOP. Ini nanti saya kehilangan kejantanan nggak ya? Saya jadi sulit ereksi nggak ya? Berarti ada konflik batin juga Betul. Konflik psikis juga, konflik emosional juga. Aduh, nanti gimana kalau saya nggak bisa memuaskan istri kan gitu? Itu kan penting ya Mas ya sebagai seorang suami gitu. Oke, halo Tribuners. Saat ini di liputan hari ini kita kedatangan tamu, seorang kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Semarang dan juga aseptor. Karena ini cukup menarik ya di Kota Semarang ini akhir-akhir ini cukup ramai program vasektomi berhadiah 1 juta rupiah. Nah, ini seperti apa? Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembicaraan kali ini pembicaraan dewasa sekitar 21 plus ya. Mungkin ini ilmu tentang kedewasaan dan kita pengen tahu sebenarnya vasektomi itu apa. Nah, selamat pagi Ibu Lili Farida. Pagi. Dan Mas Gideon ya, salah satu aseptor dari program vasektomi. Sebelumnya Ibu Lili Farida mau tanya, program vasektomi berhadiah 1 juta rupiah ini kan ramai ya Bu. Sebenarnya ini programnya ini mekanismenya seperti apa dan sasaran targetnya ini utamanya seperti apa Bu? Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan bahwa bukan vasektomi berhadiah 1 juta, bukan gitu ya. Kok kayaknya lomba gitu ya. Jadi sebenarnya program kami adalah keluarga berencana, mengendalikan penduduk dengan cara ber-KB. Salah satu KB-nya adalah KB pria, dan KB pria yang mantap atau permanen adalah vasektomi. Kami mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa KB itu saat ini didominasi oleh wanita. Tapi alangkah baiknya juga kita mencoba menyebarluaskan bahwa pria juga bisa berkontribusi terhadap pengendalian penduduk dengan cara KB permanen. Nah, salah satu syaratnya pasti pasangan usia subur. Kalau tidak berpasangan nanti dipakai untuk siapa? Nah, kan gitu ya. Jadi pasti pasangan usia subur, di mana pasangan usia subur tersebut usia minimalnya adalah 30 tahun dan sudah mempunyai 2 orang anak. Ber-KTP Kota Semarang dan nanti bisa melakukan pendaftaran baik melalui PLKB yang masing-masing ada di kecamatan maupun lewat barcode yang ada di web kami, di webnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nanti di sana akan dijadwalkan karena metodenya adalah operasi, maka dijadwalkan nanti dan nanti rumah sakit mana yang akan melaksanakan. Kami bekerja sama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Namun yang bisa melaksanakan vasektomi itu masih beberapa rumah sakit. Contohnya Rumah Sakit Bakti Wiratamtama atau RST, Rumah Sakit Hermina Pandanaran, Rumah Sakit Banyumanik, kemudian Rumah Sakit Tugu dan Rumah Sakit RSND ya. Kami secara gencar melaksanakan sosialisasi ini dengan menggandeng para aseptor pria. Karena saya wanita, nanti kalau ditanya Bu Lili memang tahu merasakan, maka kami mencoba ngajak aseptor pria biar bercerita sendiri, termasuk nanti istrinya, bagaimana istrinya bisa merasakan apakah ada perbedaan apa tidak. Selain syaratnya 2 anak tadi, kemudian ber-KTP Kota Semarang, pasti kakaknya juga Kota Semarang, dan 1 juta itu merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Semarang pada saat itu pria tersebut tidak bekerja. Nah, itu bukan hadiah ya, jadi sebagai apresiasi.
Jadi nilai 1 juta itu bisa dibilang insentif ya Bu ya, Ya, bagi aseptor-aseptor yang ikut. iya. Sebenarnya seberapa penting sih Bu ini vasektomi sekaligus mengatur jumlah penduduk di Kota Semarang ini, urgensinya itu seperti apa? Kalau sebenarnya vasektomi itu sama dengan metode kontrasepsi pada wanita. Kalau wanita yang namanya MOW, kalau pria namanya MOP. Nah, sebenarnya kalau kita melihat operasinya sendiri itu tidak berpengaruh pada organ vitalnya. Maka yang kami bangun adalah mitos yang saat ini berada di kalangan masyarakat, terutama yang pasangan usia subur yang pria tersebut, bahwa vasektomi itu akan mempengaruhi kejantanannya. Nah, itu perlu kita sosialisasikan. Maka pada saat sosialisasi kami juga menggandeng dokter spesialis bedah maupun dokter spesialis bedah urologi yang secara anatomi, secara pelaksanaan beliau yang mengerjakan, sehingga memberikan pemahaman pada aseptor pria bahwa vasektomi tidak mempengaruhi kejantanan. Dan nanti bisa ditanyakan sendiri pada Mas Gedeon selaku aseptor KB pria, di mana usianya masih muda gitu. Dan harapan kami dengan ada acara ini membuka wawasan bagi pasangan usia subur yang akan ber-KB pria tidak ragu lagi. Nah, ini penting ya, karena kan banyak, terutama teman-teman saya sendiri ya. Ini teman-teman ya, bukan saya. Jadi teman-teman saya tuh bilang, ada vasektomi berinsentif 1 juta rupiah. Nah, yang ditakutkan mereka itu nggak bisa, apa ya, ibaratnya berereksi atau jadi jantan gitu. Nah, saya tanya langsung ke aseptornya, pengalamannya seperti apa, mulai dari awal, ikut program, kepikirannya seperti apa, dan abis itu setelah saat ini gitu. Mas Gideon, bisa di-spill sedikit bagaimana ceritanya dari awal kok sepertinya saya minat untuk vasektomi, motivasi itu datang dari mana, dan sampai saat ini apakah ada pengaruhnya Mas? Kalau dari alasan dulu ya, Oke, ya. alasan kenapa saya melakukan vasektomi, jadi ini sudah saya pikirkan bertahun-tahun lalu sebelumnya, karena ada, saya kan dari keturunan Tionghoa ya Mas ya, keturunan Tionghoa yang mana sangat menginginkan memiliki seorang putra sebagai penerus dari marga, ceritanya begitu. Nah, saya sudah diberi karunia oleh Tuhan 2 orang putri nih, ya kan, usia 10 tahun dan juga 7 tahun. Nah, dalam bayangan saya, kalau saya usahakan lagi nih anak yang ketiga, kalau punya anaknya cowok yang keluar nih, mungkin nggak saya akan pilih kasih, Oke. ya kan? Tapi gimana kalau misalkan keluarnya perempuan? Apa nggak saya tambah kecewa? Gitu. Itu alasan pertama. Lalu kemudian yang kedua, sebelum saya vasektomi memang istri saya pakai IUD. Yang mana itu membuat menstruasi dari istri saya itu darahnya keluar kenceng banget Mas, deres gitu loh. Dan saya melihatnya apa ya, kok rasa-rasanya saya katakanlah saya penyayang istri begitu ya. Saya cinta sama istri tapi kok saya membebankan itu semua ke istri. Begitu. Jadi saya rasa kenapa tidak saya ambil tanggung jawab ini gitu. Lalu kemudian di dalam prosesnya saya berpikir gitu ya, ini nanti saya kehilangan kejantanan nggak ya? Saya jadi sulit ereksi nggak ya? Berarti ada konflik batin juga. Betul. Konflik psikis juga, konflik emosional juga. Aduh, nanti gimana kalau saya nggak bisa memuaskan istri kan gitu? Itu kan penting ya Mas ya, sebagai seorang suami gitu. Saya harus menjalankan peran itu tuh. Begitu. Nah, lalu ternyata ya memang apa ya, memang jalan Tuhan saya pikir ya. Saya dapat saya dapat pengumuman itu mendekati
pelaksanaan pada saat itu. Jadi Hamin seminggu saya baru daftar. Gitu. Itu pada bulan apa Mas itu kira-kira? Itu bulan April kalau saya Bulan tidak April. kalau saya tidak salah ingat ya, kurang lebih itu. Bulan April atau Mei saya lupa tepatnya. Di tahun ini. Tahun ini. Ya. Gitu. Kira-kira tergoda dengan insentifnya Mas atau memang karena motivasi sendiri kan karena ini biasanya cukup banyak ya. Iya. Lumayan juga nih insentifnya gitu. Mungkin gimana Mas? Iya. Kalau dipikir secara insentif ya pinginnya tiap bulan dapat gitu ya. Ya, betul. Mungkin ada gitu Ya, juga ya? ada. Saya mau tapi 1 bulan seumur hidup. Nah, tiap bulan itu dapat berat gitu juga ya. Iya. Cuman pada saat itu saya justru tidak tahu menahu bahwa akan dapat insentif 1 juta. Karena pikiran saya adalah, oh ini program dari pemerintah, free, oke, gitu. Jadi sama sekali tidak ada pemikiran sama sekali gitu untuk ada insentif sekian lah, lalu nanti mekanismenya bagaimana. Kayak istilahnya kalau orang Jawa Timur bilang, bondo nekat pokoknya gitu. Ya, oke. Ini kan tadi kan dari Mas Gideon sendiri tahunya free dan Iya. nggak tahu menang soal 1 juta rupiah. Iya. Ya. Nah kalau dari Ibu Lili Farida sebenarnya anggaran 1 juta rupiah insentif yang diberikan kepada para aseptor ini kira-kira dari mana gitu? Ya. Jadi sebenarnya program yang 1 juta itu sudah lama, sejak zaman wali kota yang dahulu dari mulai Pak Hendi itu sudah memberikan apresiasi karena minatnya sangat kecil. Ya. Mungkin yang pertama ketidaktahuan sehingga mitos itu betul-betul menyebar. Nah, sama dengan Mas Gideon tadi ya sampaikan jangan-jangan nanti saya nggak bisa ereksi ya kan gitu ya. Itu kekhawatiran terbesar. Pasti semua yang saya temui kekhawatiran terbesarnya itu. Kemudian anggaran itu bersumber dari APBD Kota Semarang sehingga KTP-nya adalah KTP Kota Semarang yang mendapatkan 1 juta tersebut. Tapi pelaksanaannya luar kota pun bisa untuk menggunakan vasektomi ini, tapi dananya adalah dana APBN. Ya. Oke, tadi kan disebutkan kalau angkanya kecil banget ya Bu tahun kemarin ya, yang aseptor yang ikut program ini. Dan sampai sekarang adakah kenaikan atau malah stagnan mungkin? Ya. Jadi terima kasih Mas Gideon beserta timnya. Kami membentuk yang namanya Paguyuban KB Pria. Ada paguyubannya juga? Ya, Paguyuban KB Pria di setiap kecamatan. Tapi yang bergerak itu belum banyak. Nah, dengan adanya aseptor yang muda-muda ini ternyata mendongkrak terhadap keikutsertaan KB Pria tersebut. Tahun kemarin baru 47 ya, 46, 47. Kemudian kita coba menggandeng aseptor yang muda-muda ini untuk mensosialisasikan atau mempromosikan lewat HP-nya masing-masing ya. Jadi lewat IG-nya maupun lewat WA atau komunitas yang mereka miliki untuk memberikan pemahaman tentang KB vasektomi. Kemudian kita juga mengajak, jadi pada saat aseptor KB Pria ini kita coba mengajak istrinya juga supaya istrinya juga tahu bahwa pada saat dilakukan seperti itu tidak ada perbedaan kejantanannya. Nah, ini kan kemarin kan beberapa yang istrinya nggak boleh gitu, padahal yang prianya sudah mau gitu. Itu yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan adanya promosi-promosi yang gencar, mudah-mudahan membuka ilmu pengetahuan dan membuka wacananya kalau mau konsultasi atau mau nanti ikut dalam paguyuban tersebut walaupun belum vasektomi diperbolehkan untuk nanti bisa mendapatkan pemahaman dari dokter atau narasumber yang kita hadirkan. Oke, ini kan tadi menyebutkan bahwa istri-istrinya juga diikutsertakan sosialisasi gitu ya. Nah, mungkin kita tanya Mas Gideon, ini istrinya sempat melarang kah atau mengizinkan langsung gitu? Gimana Mas dari istri? Ada komplain nggak selama ini? Kalau justru pada awalnya istri itu sempat mempertanyakan begitu ya. Ini kamu yakin mau vasektomi gitu? Ya iya gitu. Jadi ada keraguan juga di dalam istri saya.
emang nggak kepingin anak ketiga lagi gitu. Ya cuman tadi kembali kepada pertimbangan saya yang tadi saya ceritakan di awal gitu ya. Terus yang saya juga mau sampaikan di sini bahwa ada kasus juga pada istri saya. Jadi sehabis kelahiran putri yang kedua, istri saya mengalami pendarahan gitu. Jadi saya ngerasa ngeri aja gitu loh mas. Saya merasakan apa ya? Ini gimana kalau terulang lagi nih? Gitu. Jadi udahlah saya pikir saya stop aja di situ. Terus saya berusaha untuk meyakinkan istri saya, gimana mah boleh nggak gitu. Terus ya udah akhirnya dia pun tanda tangan gitu untuk tindakan itu. Oh, selama tindakan itu berjalan berapa lama, Mas? Apakah langsung setelah selesai tindakan itu langsung bisa aktivitas dan lain sebagainya gitu? Kalau pada saat itu saya tindakan cepat sekali waktu itu. Cepat sekali ya? Cepat sekali, saya datang pagi kurang lebih jam 8, lalu kemudian siang itu sudah selesai. Tindakannya sudah selesai, lalu kemudian kalau saya tanya ke teman-teman, itu kurang lebih 1-2 hari mereka beraktivitas normal kembali. Gitu, jadi udah bisa nyaman aja untuk dilanjutkan bekerja dan segala macam. Cuman pada saya itu terjadi situasi yang cukup kompleks begitu. Itu jadi saya mengalami komplikasi pada prosesnya, jadi pasca tindakan begitu. Cuman di sini saya mau menegaskan bahwa pihak rumah sakit pun punya andil yang cukup besar gitu untuk mensupport, untuk memperbaiki ini gimana nih, keberlangsungannya bagaimana. Lalu diproses kembali oleh pihak rumah sakit, waktu itu rumah sakit Hermina, terus ditangani dan kurang lebih dengan kesembuhan saya kurang lebih 1 mingguan lah, 1 minggu 2 minggu saya udah nyaman kembali untuk bekerja. Tapi ini sekali lagi ini kasus khusus ya, jadi tidak bisa disamaratakan begitu. Untuk saat ini berarti sudah tidak ada masalah gitu ya, Mas ya? Aman. Dari pihak keluarga mungkin, teman, ada kayak komen khusus nggak? Atau malah justru penasaran untuk ikut program vasektomi? Justru malah ada beberapa teman yang berpikiran agak miring begitu ya. Ini miringnya seperti apa? Miringnya tuh gini ya mas ya. Karena udah vasektomi kan, terus teman-teman itu, wah nanti jangan-jangan kamu melipir kemana? Iya. Tapi enggak kan Mas? Enggak, sampai hari ini enggak, aman aja. Gitu. Dan dari saat ini, dari dinas ini, rencana ini kan ada paguyubannya ya Bu ya. Ada Mas Gideon salah satunya yang menarik minat dari para pria untuk melakukan KB gitu Bu. Nah, ada nggak sih target khusus pada tahun 2026 ini? Kira-kira kisaran berapa dan nantinya ini akan mengejar berapa persen dari total KB yang ada di Semarang gitu Bu? Enggak. Untuk target memang kami pinginnya naiknya pun kami tidak berani masang signifikan 1.000 kan masih perlu sosialisasi yang luas dan memberikan pengertian kepada masyarakat atau pasangan usia subur tersebut. Target kami ya di atas 100 lah ya, hari ini kan sudah mencapai 100. Jadi target kami mungkin bisa nanti 130, 150 gitu. Sehingga program-program yang kita sampaikan walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi masyarakat mulai mengerti dan memahami. Maka kami juga menggandeng anak-anak muda yang memang belum menikah, juga kita berikan pembekalan bagaimana isu kependudukan atau bagaimana mengendalikan jumlah penduduk, bagaimana membawa keluarga yang berkualitas, itu sangat penting. Jadi tidak hanya KB-nya aja, tapi bagaimana sebagai keluarga itu membawa keluarganya lebih berkualitas dan lebih bisa menata masa depan. Perencanaannya jauh lebih baik. Itu yang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang dikejar seperti itu. Ini ada pendampingan pasca prosedural? Ada. Ada. Jadi kalau operasi pasti ada yang namanya pelaksanaan, kemudian kita berikan
kan kepada aseptor penjadwalannya di mana nanti dikerjakan oleh dokter spesialis apa. Nah, itu kita sampaikan di sana dan kami sudah menggandeng, memang yang melaksanakan di Kota Semarang adalah dokter bedah umum dan dokter bedah urologi. Ya, itu. Kemudian pada saat pelaksanaan dokter akan menyampaikan ke kita, oh ini terdapat penyulit misalkan gitu ya, kan macam-macam, ada yang nemunya agak susah atau terjadi pembengkakan. Nah, untuk melihat keberhasilan kami ada yang namanya tes spermatologi, betul enggak spermanya sudah nol gitu. Itu kita anggarkan di dinas sehingga pada saat dokter menyatakan oh ini perlu dilakukan tes sperma, nah akan kita lakukan. Demikian juga pasien aseptor kita tetap melakukan pengawasan. Artinya kalau ada sesuatu terjadi pada saat pasca operasi, silakan secepatnya menghubungi kami karena kami akan membawa lagi ke rumah sakit menginformasikan oh ini loh ada komplikasi ya, itu. Tapi itu kecil ya. Semua tindakan kan pasti ada resiko itu ya. Oke. Ini berarti juga ada pendampingan dari aseptor ya? Ada. Berarti aseptornya bisa nakal dong. Dan ini Mas Gideon, selama ini kalau melihat orang yang masih melihat vasektomi bagi pria itu masih kurang lah atau gimana? Sebagai aseptor sekaligus motivator juga kan ya di KP ini, mungkin apa yang harus disampaikan kepada teman-teman yang belum gitu, atau mungkin ada minat tapi masih ragu gitu? Kalau buat saya pribadi, vasektomi itu justru sebagai tanda bahwa teman-teman muda tidak hanya muda jasmani ya, tapi saya rasa semangatnya juga muda ya. Vasektomi ini menjadi bagian dari sebuah pengendalian diri. Pengendalian diri untuk membentuk sebuah keluarga yang memang penuh cinta. Dan juga sebagai seorang suami, itu menjadi tanda kasih yang tulus, yang sejati untuk istri. Begitu. Oh gitu ya. Tanda cinta. Tanda cinta juga ya. Waduh, ini berarti so sweet banget, dalam banget ya. Iya, Mas. Saya sih masih, oh jadi saya ditanya ini, bingung juga ini ya gimana nanggepinnya. Mungkin saya tertarik mungkin ya, tapi nggak saat ini karena saya belum punya anak. Oke. Indikasi itu namanya. Bu. Oke Bu. Yang terakhir ini dari dinas mungkin ada yang ingin disampaikan Bu kepada masyarakat yang masih ragu atau gimana? Untuk masyarakat Kota Semarang khususnya, memang kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih fokus terhadap pelayanan KB karena kita lihat bahwa tidak hanya pengendalian jumlahnya aja, tapi salah satu mengendalikan resiko stunting, stunting yang ada di Kota Semarang dengan cara menjaga jarak kelahiran. Nah, kalau sudah tidak ingin punya anak lagi dan sudah mantap untuk melakukan KB yang permanen, ada dua pilihan, MOW atau MOP. Jadi hari ini adalah MOP, maka pada saat nanti aseptor menanyakan bagaimana caranya, silakan nanti mendaftar lewat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui webnya, atau kalau masih ragu bisa mengikuti yang namanya sosialisasi dan pemahaman bagaimana vasektomi, pelaksanaan dan apa yang dilakukan tindakan di mana, itu nanti bisa menghubungi PLKB atau dinas kami sehingga kami ikutkan mendapatkan pemahaman dan nanti bisa dilaksanakan. Harapan kami seperti itu, jadi KB tidak hanya ditujukan bagi wanita saja tapi pria juga berkontribusi untuk melaksanakan KB. Oke, jadi seperti itu program KB mantap ya Bu ya ibaratnya. KB mantap di Kota Semarang. Ada MOW dan MOP untuk pria vasektomi yang saat ini berinsentif Rp1.000.000. Dan mungkin masyarakat Kota Semarang yang berminat bisa langsung saja daftar lewat websitenya dan bisa dijemput dimanapun kalian berada selama masih di Kota Semarang ya. Oke, sampai jumpa di liputan selanjutnya.